Ia menatapmu dan kamu menatapnya, sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa, tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang, badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan, kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak.
Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi.
Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan Bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Pum! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana, dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet.
Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Kita dan kamera kita sudah menjelajah bumi, ke puncak Gunung Everest, dan sampai ke kedalaman Palung Mariana. Kita sudah melihat Sungai Nil, air terjun Niagara, Gurun Sahara, Grand Canyon, dan sejuta tempat indah lainnya. Di setiap perjalanan, kamu membawa pulang foto-foto menakjubkan. Albummu sudah setebal ensiklopedia, dan inilah saatnya menemukan dunia pariwisata yang sepenuhnya baru. Mari kita menjelajah Mars. Kamu tengah duduk di roket modern berkilau. Hitungan mundur untuk lepas landas sudah dimulai. Mungkin kedengarannya super mewah, akan tetapi dengan perkembangan teknologi modern, perjalanan ini sudah seperti naik bus. Dalam beberapa jam, kamu sampai ke permukaan. Saatnya menuju ke tempat tujuan pertama para turis Mars, Olympus Mons. Ukurannya setara 2 kali Pulau Jawa dan tingginya sampai 25 km atau 3 kali lipat tinggi Gunung Everest. Dan ini adalah gunung tertinggi di seluruh tata surya kita. Bahkan ini bukan gunung biasa, melainkan gunung berapi raksasa. Seluruh gunung ini terbentuk saat aliran lava naik ke permukaan, mengalir menuruni lereng gunung berapi, dan perlahan mendingin. Lapisan tanah paling barunya berumur sekitar 2 juta tahun. Jadi, para ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa gunung berapi ini akan bangun suatu hari nanti. Semoga kamu sedang tidak di dekatnya saat letusan terjadi. Ada patung dewa Yunani di mana-mana. Ada Apollo, lalu Athena, serta Artemis. Dan di sini ada Zeus bersama Neptunus. Dewa-dewa ini hidup di Gunung Olympus di Yunani. Patung-patung ini tentu masih baru. Kita membangun monumen ini untuk menarik lebih banyak turis. Bahkan ada banyak kios souvenir tempat kamu bisa membeli kaos petir sebagai penggemar nomor 1 Zeus. Kamu mengambil selfie pertamamu di Mars.
dan melanjutkan perjalanan ke tempat menarik berikutnya. Ini adalah kompleks berisi 12 gunung berapi raksasa. Beberapa di antaranya hampir mencapai ketinggian Olympus. Tingginya setara tumpukan 60 gedung Empire State. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, gunung di sana juga lebih tinggi. Kekuatan yang menekan gunung ke bawah tidak sekuat di bumi. Jadi, gunung di sana tumbuh jauh lebih besar dari gunung manapun yang bisa kamu temukan di bumi. Kamu merasa jauh lebih ringan daripada selama ini, dan kamu bisa mengangkat benda 3 kali lebih berat daripada yang kamu angkat di bumi. Tidak sulit untuk memahami kenapa gunung berapi di sini begitu tinggi saat kamu melompat dan terbang setinggi 3 meter ke udara. Semua gunung berapi ini telah meletus selama 2 miliar tahun. Itu hampir setengah usia planet rumah kita. Itulah alasan lain kenapa gunung ini menjadi sangat tinggi. Klik fotomu sudah bagus, dan kamu melanjutkan ke titik berikutnya, Valles Marineris. Ini adalah ngarai terbesar di dunia. Areanya lebih jauh dari jarak antara New York dan Miami, dan ukurannya 4 kali lebih besar daripada Grand Canyon di bumi. Kita tidak tahu persis bagaimana ngarai ini bisa terbentuk, tapi teori paling populer berpendapat semua itu karena lava. Lava mendorong kerak Mars ke atas saat bergerak di bawah tanah. Seiring waktu, lembah ini berkembang menjadi ngarai Valles Marineris yang sangat besar. Pemberhentian selanjutnya adalah Sidonia. Daya tarik tempat ini adalah adanya batu raksasa berwajah manusia. Pada tahun 1976, kita melihat foto-foto dari permukaan Mars dan dapat dengan jelas mengenali kepala manusia di sini. Orang-orang segera membuat ribuan teori tentang asal-usul wajah di Mars ini. Teori dan spekulasi yang seru berakhir ketika ada foto baru yang diambil pada tahun 2011. Gambar yang lebih jelas ini menunjukkan bahwa mata, hidung, dan mulutnya hanyalah bayangan yang tidak dapat ditangkap foto asli berkualitas rendah. Nyatanya, ini cuma bukit biasa, tidak terlalu menarik kalau dilihat dari dekat. Kenakan jaket hangatmu untuk melihat tempat berikutnya. Ini adalah kutub utara. Harap pegang erat kameramu juga ya. Angin di sini lumayan kencang. Es yang kamu lihat adalah karbon dioksida yang bentuknya menjadi begini karena suhu yang super rendah. Suhu di sini bisa sampai sedingin minus 143 derajat Celcius. Tempat dingin, dan kutub utara ini menjadi penyebab angin kencang di seluruh Mars. Di kutub selatannya bahkan ada geyser. Pada musim semi, saat geyser semakin hangat, semburan karbon dioksida menembak ke permukaan, membawa debu dan pasir bersamanya. Cepat, abadikan dengan kameramu. Berbagai penelitian menyebutkan ada danau bawah tanah selebar semenanjung Korea, 1,5 kilometer di bawah lapisan es yang tebal. Lanjut ke kawah Gale. Disinilah Curiosity mendarat pada tahun 2012. Oh, dan ini replikanya. Wahana penjelajah ini sudah mempelajari permukaan Mars selama bertahun-tahun dan menemukan tanda-tanda uap air. Artinya, Mars bisa saja menopang kehidupan di masa lalu. Curiosity juga menemukan banyak bukti adanya molekul organik serta gas metana. Asalnya mungkin dari mikrob dan makhluk hidup lain, tapi kita masih belum bisa memastikannya. Adanya kehidupan di Mars belum dikonfirmasi, tapi adanya kemungkinan kehidupan makhluk Mars di masa lalu selalu membuat kita penasaran. Kamu mengambil selfie lagi, seperti sedang memegang Curiosity di tangan. Sip, taksi Mars sudah datang menjemputmu, dan kamu sedang menuju Medusae Faucae. Banyak orang meyakini ini bisa menjadi tempat datangnya alien karena bebatuan yang keren. Tentu saja ini tidak benar. Ilmuwan berpendapat gunung berapi telah meletus di sini selama bertahun-tahun. Lavanya mendingin menjadi bebatuan dan angin kencang membuatnya jadi berbentuk aneh. Seluruh endapan vulkanis ini mencakup area seluas 2,5 kali lipat Pulau Kalimantan. Dan inilah tempat yang membuat para ilmuwan bumi gelisah dan bahkan takut. Kawah Hale dan garis-garis di lerengnya. Penelitian menunjukkan tempat ini lembab. Artinya, air mungkin pernah mengalir ke sana. Tapi kemudian peneliti menetapkannya sebagai aliran pasir kering. Ilmuwan khawatir tempat ini mungkin menjadi rumah bagi mikrob alien. Jadi, sebaiknya jangan dekat-dekat ya. Tempat misterius lain bagi turis di Mars adalah Ghost Dunes atau Bukit Pasir Hantu. Di zaman kuno planet ini ada bukit pasir setinggi puluhan meter. Tapi kemudian bukit pasir ini dibanjiri air atau lava. Bagian dasarnya bertahan, tapi bagian atasnya hilang. Area bukit pasir ini mungkin masih berisi mikrob. Di sini, mikrob terlindungi dari angin dan radiasi matahari, sehingga mungkin masih hidup. Kontak dengan mikrob alien ini bisa berbahaya bagi manusia, jadi kamu cuma selfie dari jauh.
Tempat berikutnya berada di satelit Mars, Phobos. Oh, sudah ada lumayan banyak orang yang berkumpul di sini, lalu kamu melihatnya monolit Phobos. Itu adalah batu besar setinggi gedung 30 lantai. Kita tahu tentang objek ini dari gambar yang diambil dari bumi. Monolit ini membentuk bayangan yang besar dan telah melahirkan banyak teori. Misalnya, beberapa orang mengklaim bahwa monolit itu dibangun oleh peradaban kuno atau ditinggalkan oleh alien di sini. Bahkan, bisa jadi ini suar. Semua orang yang ada di sini datang demi menguji teori mereka. Tapi monolit ini cuma terlihat seperti batu dari dekat. Satu foto lagi, dan kamu harus bergegas naik bus yang akan membawamu ke satelit Jupiter, Io. Keamananmu hanya terjamin di dalam mobil kapsul spesial yang terbang di atas permukaan. Dan saat melihat gunung berapi terus-menerus meletus, kamu paham alasannya. Gravitasi Jupiter menekan bagian dalam Io. Karena memanas, lavanya naik ke permukaan dan membuat gunung berapi meletus di permukaannya. Saking banyaknya materi yang disemburkan, permukaan Io benar-benar berubah setiap beberapa ribu tahun. Sekarang, mari nyalakan pendorong hiper kita dan pergi ke antariksa dalam. Di sini, di dalam kegelapan total, terdapat Voyager. Voyager diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi. Voyager adalah benda buatan manusia pertama yang meninggalkan perbatasan tata surya kita dan merupakan pesawat antariksa terjauh di dunia. Voyager membawa cakram emas dengan pesan untuk peradaban luar angkasa. Cakram yang menakjubkan ini berisi gambar pemandangan bumi, manusia, hewan, dan berbagai suara serta musik. Sayangnya, butuh waktu ribuan tahun bagi Voyager untuk mencapai sistem bintang terdekat. Jadi, kemungkinan besar kita belum akan mendapatkan balasan dari alien manapun dalam waktu dekat. Kamu mengambil selfie lagi dan melanjutkan ke tahap tur selanjutnya. Di sini, 1000 tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam, objek paling misterius dan paling berat di alam semesta. Beratnya sama dengan matahari, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Saking beratnya, segala hal terisap ke sana, bahkan cahaya. Jadi, lubang hitam sebenarnya tidak hitam, melainkan tidak berwarna sama sekali. Kamu hanya bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh karena kemampuan membelokkan waktunya. Makin dekat kamu dengannya, makin lambat waktu berlalu. Dan jika kamu ingin terbang sedetik lebih dekat darinya, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan mungkin sudah berlalu di bumi pada saat itu. Sesuai tradisi lama, kamu melempar koin ke lubang hitam dan melanjutkan perjalanan melalui kosmos yang jauh. Dalam perjalanan pulang, kamu tidak lupa mampir ke tempat ikonik di bulan. Di sini, di Laut Tranquility, ada taman di dekat lokasi pendaratan Apollo 11. Di lokasi inilah manusia pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan. Cetakan sepatu boot pertama Neil Armstrong masih ada di permukaan sebagai buktinya. Jejak kaki itu tercetak pada tahun 1969, tapi masih terlihat sama persis sampai sekarang.